Welcome to Dusun Tunggul. Halo teman-teman semua dimanapun kamu berada. Admin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk apresiasi dan dukungan kamu semua untuk channel ini. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Keris Pusaka. Kiai Rejo, atau warga kampung biasa memanggilnya dengan sebutan Mbah Rejo. Itu adalah nama yang tertera di sebuah makam yang berada di bagian pojok dusun ini. Letaknya dekat dengan bendungan sungai besar yang biasa dipakai warga kampung untuk mencuci pakaian, bahkan beberapa orang masih menggunakan sungai itu untuk mandi. Konon katanya, beberapa waktu yang lalu di sungai itu pernah terjadi pembantaian nyawa yang dilakukan warga kampung itu pada keluarga Pak Keling yang dicurigai adalah seorang dukun santet. Dan saat itu, hanya Mbah Rejo inilah yang sudi memakamkan keluarga ini dengan layak, bahkan dikuburkan di tanah pribadi miliknya. Lalu setelah kejadian itu, Mbah Rejo yang dulunya seorang buruh tani biasa, tiba-tiba saja kekayaannya meningkat dengan pesat, hingga akhirnya dia menjadi tuan tanah di kampung itu. Kini makam Mbah Rejo yang berada di tanah pribadi miliknya sudah menjadi makam keramat yang dikelilingi oleh pohon-pohon bambu yang sangat rimbun sekali. Aku menghabiskan masa liburanku di kampung pamanku yang berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Orang-orang banyak menyebut daerah itu dengan nama daerah Selo. Kampung pamanku bisa disebut pelosok karena memang letaknya berada di kaki Gunung Merapi yang jauh dari jalan utama. Pamanku adalah seorang petani tembakau yang memiliki ladang berdekatan dengan makam Kiai Rejo itu. Di kampung itu aku memiliki sahabat yang kupanggil Cakil. Sejak dulu saat aku kecil, setiap aku datang berlibur ke tempat pamanku, Cakil selalu hadir di rumah pamanku untuk menemaniku. Siang itu aku menemani Cakil mancing di kali agak ke hulu. Ada sebuah jembatan baru yang menghubungkan desa ini ke desa tetangga, yang sebelumnya para warga harus berjalan melewati sungai untuk bisa ke desa tetangga. Mas, sampean tahu nggak kalau nanti malam ada pesta, kata Cakil padaku. Pesta apa? Tanyaku pada Cakil yang saat itu sambil merebahkan diri di samping dia. Nanti aku ajak deh mas, sambung Cakil lagi. Ya pesta apa? Pernikahan, sunatan, atau apa? Tanyaku lagi. Ya pesta pokoknya, nanti malam aku jemput ya, lanjut Cakil. Aku berdandan rapi setelah sholat maghrib, memakai kemeja dan peci sesuai tradisi di kampung ini. Lalu Cakil datang dengan pakaian yang masih sama lusuhnya dengan yang dia pakai tadi siang. Loh, katanya mau ngajak undangan. Piye sih? Ucapku heran yang melihat Cakil malah tertawa-tawa. Kowe ngerjain aku ya? Kataku kesal. Enggak kok mas, aku orang ngerjain. Cuman gak usah resmi begini. Wes ganti kaos aja sana, kata Cakil lagi. Lalu kami pun berangkat menggunakan motor butut Cakil. Kita ngapain di sini, Kil? Kataku heran karena kami kini berada di bagian belakang makam dari Mbah Kiai Rejo. Ya nunggu pesta dimulai, Mas, kata Cakil yang sedang menikmati rokok kreteknya. Pesta apa di makam begini? Kataku sewot tak jelas. Wes pulang aja yuk, ajakku pada Cakil. Tapi Cakil lalu menenangkanku dan menjelaskan bahwa kami di sana untuk melihat orang-orang yang mengirim sesajen ke makam Mbah Kiai Rejo, karena ini malam satu suro. Biasanya ada yang menaruh lembaran uang di antara sesajen-sesajen itu. Oh alah, dasar gendeng kamu Kil, kataku mulai mengerti maksud Cakil. Aku pun mulai tertarik dengan ide Cakil ini. Bukan karena uangnya, tapi karena sepertinya kegiatan ini seru-seru saja. Keberadaan kami tertutupi oleh pohon-pohon dan tumpukan-tumpukan kusen pintu yang sudah mulai lapuk. Lalu kulihat seseorang memasuki area makam Kiai Rejo itu dengan pakaian rapi menggunakan jas dan peci. Di belakangnya lalu mengikuti dua orang yang menggotong kusen pintu yang terlihat bagus dan cukup berat. Cakil lalu mengisyaratkan agar aku diam saja. Aku pun menurut dan hanya memperhatikan orang-orang itu melaksanakan kegiatannya. Kusen pintu yang mereka bawa itu disiram dengan air kembang, lalu diberdirikan menggunakan penopang kayu di samping makam Mbah Kiai Rejo. Orang itu menaruh sesajen di atas makam dan mulai komat kamit seperti membaca doa. Wong sugih itu, lihat saja, kusennya saja ada ukirannya, bisik Cakil. Aku masih tetap diam dan memperhatikan orang-orang itu sampai mereka pergi.
Lalu Cakil bangkit dan mengambil beberapa makanan dan rokok dari sesajen itu. "Lumayan buat persediaan," kata Cakil. Aku diam dan sedikit ngeri saat Cakil membagi makanan itu denganku. Gak minat," kataku. "Takut ya," kata Cakil mengejek. Aku hanya diam mengerlingkan mataku. Lalu setelah itu muncul lagi beberapa rombongan lain yang juga membawa kusen pintu dan diletakkan di samping makam itu. Aku heran, kenapa semua orang membawa kusen pintu sih? Pikirku dalam hati. Namun saat itu aku enggan meminta penjelasan karena aku takut ada orang lain yang mendengar suara kami. Seperti biasa, setelah orang-orang itu pergi, Cakil lalu memeriksa sesajen itu dan mengambil beberapa barang yang diantaranya ada lembaran uang kertas yang setelah dihitung mencapai Rp300.000. Saat kami akan pergi dari situ, ada nenek-nenek dan anak gadis yang memasuki makam itu. Mereka tak membawa sesajen maupun kusen pintu. Pakaian mereka sederhana dan sepertinya datang ke sana bukan untuk menaruh sesajen. "Shh, itu Mbah Bego, orang daerah sini," kata Cakil yang masih berbisik. Kulihat si gadis yang masih remaja itu mematung di dekat jalan masuk, dan si nenek yang dipanggil Mbah Bego itu mengelilingi makam dan mengambil beras dan telur yang ada di sana. Lalu mereka pun pergi. Di perjalanan pulang, aku penasaran dengan sosok Mbah Bego itu. Kata Cakil, dia adalah salah satu keturunan Pak Keling, si dukun santet yang keluarganya dibunuh di sungai dekat makam itu. Entah bagaimana riwayatnya, namun Mbah Bego ini tidak menikah dan dia tidak bisa bicara sejak kecil, alias tunawicara. Dan si gadis yang datang itu adalah Martinem. Dia diasuh oleh Mbah Bego sejak dia kecil dan jarang sekali bersosialisasi dengan warga. Isunya, si gadis itu adalah hasil hubungan gelap antara Mbah Bego dengan makhluk tak kasat mata karena sejak usianya ke-18, Martinem tidak mengalami penuaan fisik. Sejak aku lahir, Martinem sudah seperti itu. Dan sekarang aku 25 tahun pun fisik Martinem tetap sama, ucap Cakil. "Terus, kusen pintu itu untuk apa?" tanyaku lagi. "Itu syarat saja, karena dulu katanya Kiai Rejo itu memiliki rumah besar yang rumahnya belum sempat diberi kusen pintu saat dia meninggal. Tapi tak tahulah, aku juga hanya mendengar dari orang-orang kampung saja," jawab Cakil lagi. Meski sudah tengah malam, dusun ini terasa ramai sekali oleh orang-orang yang melewatkan malam satu suro ini dengan begadang. Beberapa warga menikmati malam ini bersama tetangga-tetangga mereka di perempatan jalan dan di halaman-halaman rumah. Saat kami tiba di rumah Cakil, ada berita menggemparkan karena Martinem katanya kerasukan setan. Kami berdua lalu bergegas ke rumah Mbah Bego yang ternyata sudah ramai orang. Terlihat ada Mbah Mudin juga saat itu. Mbah Mudin adalah pengurus masjid di kampung itu dan dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu kesaktian. Aku mendengar bisik-bisik dari orang yang hadir saat itu jika keris pusaka Mbah Bego hilang. Karena itulah Martinem, anak dari Mbah Bego, kerasukan jin yang marah karena keris kesayangannya hilang. Martinem terlihat duduk bersila dengan mata tajamnya yang berkeliaran tak karuan. Di tangan kanannya ada ayam betina berbulu hitam yang kepalanya sudah habis dimakan mentah-mentah oleh Martinem. Bibir Martinem terlihat kotor oleh darah ayam itu. Mbah Bego menangis sambil mengomel-ngomel tak jelas. Dia bersimpuh di samping Martinem sambil memijat-mijat paha Martinem. Saat Cakil masuk, Martinem yang masih dengan rakusnya memakan ayam hitam itu melotot ke arahnya dan terlihat marah. Nafasnya langsung kembang-kempis dengan cepat. "Ini bajingannya, mana kerisku kunyuk?" kata Martinem berbahasa Jawa. Suaranya seperti suara laki-laki dewasa, besar dan berat. Martinem lalu bangkit dari duduknya, lalu meludah yang warna ludahnya merah dan berasap. Bagian kursi kayu yang terkena ludah itu terlihat langsung gosong dibuatnya. Cakil yang sesaat terkejut lalu duduk dekat pintu rumah itu. "Sebentar, ini masalahnya apa?" ucap Cakil lagi dengan bahasa Jawa yang tenang. Martinem lalu duduk kembali sambil mengelus-ngelus jari-jari di tangan kirinya, seolah dia mengelus-ngelus batu cincin di jarinya. Cakil yang melihat gelagat itu berkata, "Oh sampean toh mbah, enten opo? Ada apa?" kata Cakil. "Kerisku mana jancuk?" kata Martinem yang mendadak matanya merah sesaat lalu menjadi normal lagi. "Keris apa mbah? Saya nggak ngambil keris sampean," ucap Cakil lagi yang saat itu berbarengan dengan datangnya omku yang membawa beberapa lembar daun tembakau di tangannya. Omku lalu duduk di depan Martinem dan menggulung lembaran tembakau itu menjadi sebuah cerutu yang lumayan besar. Warga kampung makin banyak berdatangan, hingga suara riuh sekali terdengar malam itu. "Kamu yang suka mengambil sesajenku, berarti kamu juga yang maling kerisku,"
kata Martinem sambil mengunyah-unyah daging mentah dari ayam hitam yang masih di tangannya. Cakil tersenyum nakal pada omku yang melotot pada Cakil. Bukan dia yang mengambil keris sampean, Mbah, kata omku yang kemudian menyunut cerutu hasil buatannya dan diserahkan kepada Martinem. Saat Martinem menghisap cerutu itu untuk pertama kalinya, tiba-tiba angin menghembus kencang ke arahnya hingga tubuhnya pun terguling ke belakang beberapa kali. Ayam hitam yang tadi dipegangnya terlempar beserta cerutu yang baru dihisapnya. Mbah Bego ikut terlempar dan langsung tak sadarkan diri. Kami semua langsung panik. Saat Martinem berdiri, tiba-tiba wajahnya pucat, mata dan mulutnya mengeluarkan darah. Martinem lalu berteriak mengaum marah sambil menunjuk ke sebuah pohon besar yang berdiri tepat menghadap pintu. Semua orang lalu berlarian menghilang dari halaman rumah Mbah Bego. Omku langsung menghampiri Mbah Bego dan membopongnya keluar rumah. Tinggal aku, Cakil, dan Mbah Mudin yang saat itu berada di rumah itu. Aku sudah akan keluar saat itu. Tiba-tiba Cakil memintaku untuk tinggal menemani dia di sana. "Binatang ini yang mencuri kerisku," ucap Martinem dengan nada yang sangat marah. Matanya yang mengeluarkan darah terus menatap tajam ke arah pohon itu. Aku tidak melihat apa-apa di pohon itu, tapi perasaanku lain. Aku merasa ada makhluk besar yang berdiri di sana. Entah apa itu. Martinem lalu meloncat menuju arah luar. Namun untung saja Mbah Mudin dan Cakil masih bisa menahan kepergiannya. Lalu aku segera ikut membantu mereka untuk menahan pergerakan Martinem. Tiba-tiba Martinem mendadak lemah tak berdaya. Kami bertiga lalu merebahkan dia di tikar. Darah mengotori hampir semua wajahnya. Omku masuk bersama Mbah Bego yang menangis histeris melihat keadaan Martinem. Dia langsung memeluk Martinem lalu membersihkan wajahnya dengan air. Di luar keadaan sudah sepi. Mbah Mudin pun sudah pulang. Aku dan Cakil masih duduk di luar di balai-balai milik Mbah Bego. Omku masih di dalam membantu Mbah Bego mengurusi Martinem. "Ada apa sih sebenarnya?" tanyaku pada Cakil. Belum sempat Cakil bicara, tiba-tiba aku melihat bayangan seseorang menembus pohon dan langsung masuk ke dalam rumah Mbah Bego. Aku dan Cakil langsung masuk rumah itu. Dan di sana, kami melihat Mbah Bego sudah berdiri sambil mencekik Martinem. Diangkatnya tubuh Martinem setinggi mungkin menggunakan tangan kanannya. Kakinya yang kiri menginjak badan omku yang sudah tidak berdaya. Terlihat di tangan kirinya dia memegang sebuah keris yang sarungnya berwarna perak. Aku sejak kecil tak pernah bicara sedikit pun. Kalian semua menghina aku dan menganggap aku rendah. Keris ini milikku, dan tak ada yang boleh memilikinya selain aku, kata Mbah Bego. Cakil terlihat keheranan karena Mbah Bego yang katanya sejak kecil tidak bisa bicara, kini lancar sekali dalam perkataannya. Sedangkan aku hanya mengira Mbah Bego kerasukan seperti halnya Martinem. Tubuh Martinem yang sedari tadi diangkat dengan cara dicekik itu lalu dilemparkan oleh Mbah Bego hingga terdengar suara tulang yang remuk karena tubuh Martinem mengenai sudut tembok rumah saat terhempas. Mbah Bego dengan matanya yang melotot marah lalu mengeluarkan keris dari sarungnya dan langsung menusuk dada Martinem dengan beringas. Martinem yang sedari tadi memang sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba menarik nafas panjang dan keanehan pun terjadi. Wajahnya yang tadi muda perlahan mulai berubah menjadi makin keriput dan tampak tua sekali. Badannya tampak makin bertambah kurus dengan cepat. Lalu tubuhnya mulai mengeluarkan asap dan terlihat kini tubuh Martinem hanya tinggal tulang yang terbungkus kulit gosong. Aku terkejut, aku takut, badanku langsung lemas dan rasanya ingin pergi dari situ. Namun kakiku seperti kaku tak bisa digerakkan. Cakil langsung menerjang tubuh Mbah Bego dengan kakinya hingga tubuh Mbah Bego tersungkur ke belakang. Lalu terdengar tawa yang sangat menakutkan dari Mbah Bego. Cakil yang sedari tadi diam tiba-tiba bergerak memasang kuda-kuda. Kaki kanannya ditarik ke belakang sampai membungkuk hingga kedua tangannya kini menyentuh lantai. Tiba-tiba Mbah Bego meludah ke arah Cakil. Ludahnya berwarna hitam dan mengeluarkan asap. Untung saja Cakil dapat menghindar sambil menyerang dengan memukul bagian kepala Mbah Bego. Saat Mbah Bego tersungkur, Cakil langsung mengambil keris yang dipegang kuat oleh Mbah Bego. Namun Mbah Bego langsung meludah ke arah Cakil lagi dan kini tepat mengenai dada Cakil. Cakil lalu jatuh di lantai sambil menggelinjang kesakitan. Keris di tangannya terlempar di hadapanku. Aku melihat omku mulai bangun dari pingsannya dan dia melihat keris itu yang ada di depanku. Cakil yang kesakitan dan masih berguling-guling juga mencoba bangkit untuk mengambil keris itu. Kulihat dada Cakil kini sudah makin berasap dan menghitam. Omku berusaha bangkit lalu berjalan ke dekatku untuk mengambil keris itu. Aku melangkah mundur, tapi tiba-tiba keris itu seperti terangkat naik dan hinggap di telapak tanganku. Aku berusaha melepaskan keris itu dari tanganku, tapi tidak bisa.
Kris itu seperti melekat tertempel pada telapak tanganku menggunakan lem. Lalu tiba-tiba semua pandanganku silau karena semua menjadi terang benderang dan semua tampak putih. Aku sangat kebingungan. Kupandangi seluruh ruangan ini sepi dan hening sekali. Tak lama kemudian muncul makhluk-makhluk menyeramkan yang banyak sekali. Mereka semua seperti berlumuran darah di wajahnya. Semua bergerak perlahan seakan menunggu aba-aba untuk menyerangku. Lalu terdengar suara trompet yang besar yang kemudian kulihat semua makhluk itu mulai bergerak menyerangku. Mereka mengerang-erang sambil memperlihatkan gigi mereka yang tajam dan kotor. Aku membalikan tubuhku hendak berlari menghindari mereka. Namun tiba-tiba, beberapa cahaya muncul dari tubuhku dan membentuk satu bayangan putih yang kemudian terlihat jelas itu adalah seorang laki-laki dengan rambut putih panjang mengenakan ikat kepala. Saat itu dia tersenyum padaku. Lalu orang itu berubah lagi menjadi titik-titik cahaya yang berterbangan menembus dada makhluk-makhluk tadi. Riuh terdengar suara teriakan-teriakan dari makhluk-makhluk itu yang seperti kesakitan. Lalu terakhir, kudengar seseorang berteriak dengan keras sekali berbarengan dengan cahaya-cahaya yang berterbangan itu masuk ke dalam tubuhku lagi. Aku mendengar suara teriakan itu sepertinya suara teriakan dari omku. Lalu semua nampak kembali normal. Aku berada di halaman depan rumah Mbah Bego dan kulihat di dalam rumah Cakil dan omku tergeletak tak bergerak. Mbah Bego sepertinya sudah tak bernyawa lagi karena badannya sudah kaku dengan matanya yang melotot dan mulutnya yang terbuka lebar. Di belakangku sudah banyak warga yang kemudian merangsak masuk ke dalam rumah Mbah Bego. Aku bingung, heran dan tak paham sama sekali dengan apa yang sudah terjadi. Lalu tiba-tiba badanku lemas dan ambruk di tanah. Keesokan harinya aku terbangun dan sudah berada di rumah Mbah Mudin. Kulihat di ruangan itu banyak sekali pajangan keris dari yang terkecil hingga yang terbesar. Semua tersusun rapi di dalam sebuah lemari kaca yang terlihat ada raja-raja di kacanya. Mbah Mudin lalu menjelaskan padaku jika Mbah Bego, Martinem, Cakil, dan omku sudah meninggal dan kini sedang dimandikan di masjid oleh warga kampung. Mbah Mudin pun menjelaskan padaku jika mereka itu sudah memperebutkan keris yang semalam aku pegang itu sejak lama. Nama keris itu adalah Sangkal Geni, milik Kiai Rejo. Keris itu memiliki kelebihan untuk memilih pemiliknya sendiri. Dulu dimiliki Martinem karena Martinem memang keturunan langsung dari Kiai Rejo. Dari penglihatan Mbah Mudin, katanya keris itu sekarang sudah tenang berada di dalam tubuhku karena dia memilih aku untuk mengurusnya. Tapi saya nggak mau keris ini, Mbah, ucapku pada Mbah Mudin. Mbah Mudin lalu tersenyum sambil berkata, kamu bisa melepasnya jika keris itu setuju. Aku bingung penuh tanda tanya bagaimana aku mendapat persetujuan dari keris ini. Caranya gimana, Mbah? Tanyaku. Mbah Mudin hanya tersenyum sambil mengalungkan kain sorban batik di lehernya. Kemudian dia meninggalkanku di ruangan ini. Aku ingin bangun, tapi sepertinya badanku terkunci oleh sesuatu yang tak dapat kulihat. Demikianlah kisah misteri keris Sangkal Geni yang dialami oleh kawanku yang tidak mau disebutkan identitasnya. Kisah ini diangkat dari kisah nyata, dan semua nama berikut tempat sengaja disamarkan untuk melindungi privasi orang-orang terkait. Terima kasih untuk terus setia menonton video-video dari kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.